Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas nasabah tak wajib respon penagihan pinjol. Nah, seperti apa? Nanti akan kita simak ya, dan mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran yang terbaik buat kalian semua. Silakan disimak. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap memotivasi, yang tetap memberikan edukasi buat kalian semua. Semoga apa yang saya sajikan memberikan manfaat yang baik buat kalian dan menambah wawasan buat kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita meranjak ke video yang akan saya bahas, yaitu tentang tema nasabah tak wajib merespon penagihan pinjol. Seperti apa? Nanti akan disimak. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang akan kita kerjakan ke depannya dan sudah dan sedang kita kerjakan, semoga Allah memberikan keberkahan dan meridhoi langkah-langkah kita. Yuk kita mulai. Seperti biasa, tundukkan kepala kita dan angkat tangan kita. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang sampai dengan saat ini masih lalai atas perintah-perintah-Mu untuk meninggalkan riba, pinjol, dan riba-riba lainnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami keikhlasan, berikan kami ketabahan, kesabaran atas apapun yang terjadi saat ini, yang menimpa kami, atas intimidasi, ancaman, dan teror-teror yang silih berganti setiap hari ya Allah, yang datang kepada kami semua. Berikan kami kekuatan ya Allah, kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi itu semua. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk memberikan kami kemudahan, untuk memberikan kelancaran atas apapun yang kami kerjakan ya Allah, atas ikhtiar-ikhtiar yang saat ini kami lakukan, baik itu aktivitas, pekerjaan untuk menghidupi seluruh keluarga kami, menghidupi ekonomi keluarga kami ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, berikan semuanya kemudahan ya Allah, permudah semuanya, dan berikan semuanya keberhasilan, serta berikan kami kesehatan yang paripurna ya Allah, agar kami dapat menjemput rezekimu dengan maksimal, rezekimu yang halal dan rezekimu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua ya, alhamdulillah sudah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, dan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Kita melangkah ke materi, yang mana materi ini adalah sebenarnya email yang dikirimkan oleh salah satu member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia Season 2. Kebetulan beliau mengirimkannya via email. Tapi saya sebenarnya mohon maaf ya ke teman-teman semua yang sudah inbox saya via DM, Messenger, Instagram ya, ataupun di DM di Facebook, ataupun WA ke saya, bahkan ada yang email belum saya jawab, mohon maaf. Mohon sekali dimaklumi ya, karena kesibukan dan aktivitas saya yang begitu padat setiap harinya, bahkan sampai dengan malam hari saya masih bekerja teman-teman semua. Mohon maaf ya. Jadi ini adalah salah satu yang harus saya bacakan, karena saya melihat kasihan sekali Bapak ini, tertekan sekali, usianya sudah di atas 50 tahun dan seorang ASN di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan Bapak ini terjawab ya dengan video saya ini, dan jawaban saya ini juga bisa menjadikan acuan bagi semuanya bahwa inilah yang harus dilakukan ketika berada dalam situasi dan posisi nanti yang akan saya uraikan pertanyaan dari Bapak ini. Yuk kita mulai ya. Saya akan bacakan ya teman-teman semua. Assalamualaikum Pak Haji, salam sehat selalu. Saya perkenalkan diri, nama saya Pak Abdul ya. Usia 54 tahun, pekerjaan ASN, saya berada di Kalimantan Barat. Hampir semua video Bapak di YouTube sudah saya tonton. Tapi saya masih ketakutan dan sekarang per hari ini sudah mau gagal bayar. Dari ke-7 pinjol tersebut, ada sebagian sudah saya bayar dengan cicilan dan ada juga yang sama sekali belum saya bayar karena saya tidak punya dana. Dan insya Allah Pak, saya kalau ada dana pasti akan saya bayar, tapi saya sudah memperhitungkan kalau saya pasti akan gagal bayar.
Ketakutan di pikiran saya dan membuat sekarang saya jatuh sakit, dan memang sudah lama sakit Pak, dari tahun 2012 dan sampai sekarang belum bisa sembuh seperti sedia kala. Seminggu sekali sakit saya kambuh dan begitulah Pak. Jadi yang saya pikiran atau ketakutkan sekarang ini adalah saya pekerjaan sebagai ASN, sebagai posisi staff. Saya takut disebar data dan berpengaruh terhadap pekerjaan saya sebagai ASN, lalu pinjol ini melapor dan bisa menyebabkan saya dipecat atau kena sanksi lah Pak. Seperti itulah ya katanya kan. Saya terjerat di 6 pinjol legal dan sampai hari ini saya pastikan saya sudah tidak mampu lagi membayar. Saya nonton salah satu video Bapak mengenai ganti nomor HP dan reset HP ke setelan pabrik. Ini sudah saya mau lakukan, tapi saya masih ada ketakutan karena kalau sudah HP saya ke setelan pabrik, saya tidak tahu lagi apa yang akan mereka pinjol lakukan terhadap saya. Saya tanyakan adalah benar-benar aman jika saya ganti nomor HP dan kembali ke setelan riset pabrik. Memang sampai saat ini belum ada ancaman-ancaman dan lain-lain, soalnya belum jatuh tempo. Jadi yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak bagaimana sebaiknya? Apakah hari ini juga saya ganti nomor HP dan riset ke setelan pabrik, atau menunggu apa yang akan dilakukan pinjol tersebut? Karena saya sudah pastikan tidak bisa membayar dan sekarang pun saya lagi sakit dan sesekali harus pakai oksigen. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat ya Pak ya, dipulihkan. Untuk itu dengan segala hormat, saya mohon pencerahan dan memberikan kekuatan kepada saya bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan. Atas bantuan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Bapak sekeluarga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak yang di Kalimantan Barat, saya mendoakan Anda ya Pak ya, agar Allah memberikan kesembuhan, agar Allah memulihkan Bapak, dan Bapak diberikan ketabahan dan keikhlasan menjalani kondisi yang saat ini Bapak alami. Ini adalah jalan yang terbaik Pak. Allah sedang menguji Bapak, apakah Bapak bisa istiqomah menjalani untuk tetap ya fokus apa yang Bapak saat ini jalani. Bapak jangan terlalu berpikir banyak-banyak, jangan terlalu berpikir kemana-mana. Ya, insya Allah ada jalan dan Allah selalu menyayangi Bapak. Saya akan jawab ya. Jadi begini, ini pertanyaannya ya, yang poin pertama dulu ya. Apakah aman ketika mengganti nomor HP ataupun mereset ke setelan pabrik? Jadi satu paket ya. Jadi saya bilang Pak, kalau Bapak mengganti nomor HP, Bapak mereset ke setelan pabrik, insya Allah aman Pak. Karena Bapak sudah mengganti nomor, artinya Bapak tidak akan pernah dihubungi lagi ke nomor tersebut, apalagi sudah mereset semua setelan pabrik. Jadi HP tersebut segar seperti baru ya. Gmail yang tertanam atau email yang tertanam di handphone juga harus baru Pak. Jadi jangan menanamkan email lama yang sudah tertaut ke pinjaman online pada saat pengajuan. Jadi wajib baru semuanya, nomor baru, email baru, semua akun medsos wajib emailnya jangan tertaut. Kalaupun Bapak mau memasukkan Facebook ataupun Instagram, wajib emailnya baru ya Pak. Jangan email yang lama. Jadi semuanya benar-benar baru. Itu baru namanya Bapak aman. Aman secara dihubungi. Tapi aman untuk dikunjungi ya belum tentu. Karena bisa saja mereka sudah memiliki SDM untuk field call atau penagihan lapangan. Tapi nggak usah takut. Saya sudah ajarkan di hari-hari sebelumnya dalam video-video, banyak sekali ya video saya, berapa ratus video, itu banyak mengajarkan bagaimana menghadapi DC yang datang ke rumah. Termasuk video yang sehari kemarin ya, yang sangat viral, seorang ibu rumah tangga menghadapi DC pinjol begitu tenangnya. Menanyakan semua dokumen. Bapak jangan takut ya, kalau ada DC datang, Bapak tanyakan semua dokumen kelengkapannya, yaitu pertama ID card. ID card ini wajib dibawa serta dan samakan dengan KTP-nya. Khawatir banyak sekali sekarang ya, yang ID card-nya tidak sesuai namanya dengan nama asli sesuai KTP. Lalu ada surat tugas Pak, surat tugas tersebut wajib dibawa serta setiap penagihan yang datang ke rumah. Surat tugas itu di dalamnya ada nama nasabah, ada alamat nasabah tertera di sana. Ada penerima tugas, ada pemberi tugas. Lalu di dalam surat tugas tersebut ada nominal besaran utang yang terupdate di dalamnya. Lalu ada masa expired surat tugas tersebut berapa lama. Biasanya sih antara 14 hari ya harusnya, atau maksimalnya 30 hari. Lalu di atasnya itu ada kop surat. Jadi surat itu tertulis ya, di print di atas kop surat.
kop surat dari perusahaan pinjaman online tersebut. Nah, jelas ya Pak ya. Lalu harus menyertakan dan memperlihatkan. Setiap penagih itu wajib memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka capable, artinya mereka memang memiliki kompetensi untuk melakukan penagihan ke setiap nasabah termasuk ke Bapak nantinya. Dan kalau sudah 3 tersebut dipenuhi dan terpenuhi, silahkan untuk mengobrol, untuk membicarakan terkait masalah penagihan. Tapi kalau mereka tidak memiliki 3 dokumen tersebut, jangan pernah terima mereka sebagai penagihan. Kalau mereka mau bertamu, ya silahkan terima ya sebagai tamu, karena adab orang ketimuran ya, adab kita ya, ketimuran kita selalu memuliakan tamu. Tamu datang dengan segan, kita lebih sopan. Tamu datang arogan, tentu kita usir saja. Sama seperti yang ibu itu lakukan ya, waktu video kemarin diusir karena tidak mau memperlihatkan dokumen-dokumen yang harus dibawa serta ketika melakukan penagihan. Sampai sini paham ya Pak ya? Jadi hal tersebut aman. Bapak aman kalau memang mau mengganti semuanya, mengganti nomor telepon, mereset HP, mengganti email di HP tersebut ya. Walaupun memang secara itu ada yang belum terganti ya. Apa? Itu nomor email. Email itu kan melekat di HP ya. Tapi kalau andai kan Bapak mengganti HP sekalian, HP-nya pun diganti ya aman, sama sekali nggak bisa dihubungi. Lalu, masalah kontak darurat. Bapak bisa antisipasi sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo, bisa jatuh tempo tanggal 5, tanggal 3 sudah antisipasi dengan cara melakukan bikin status WA. Bahwa nomor Bapak kalau misalnya dihubungi ya, jadi bikinlah status bahwa apabila ada yang menghubungi atas nama saya, atas nama utang atas nama saya, untuk segera untuk diabaikan atau dihapus atau diblokir. Seperti itu Pak, banyak bikin broadcast seperti itu baik di media sosial ataupun di status WA. Karena ini akan sementara waktu untuk menghentikan kekhawatiran, menghentikan shock atau kaget dari para kontak darurat atau di luar kontak darurat kalau menerima info tentang hutang Bapak. Jadi kalau misalnya mereka sudah menerima sebelumnya, melihat status WA, mereka akan mengerti, oh ternyata benar apa yang dikatakan Bapak ini. Jadi kalau menerima langsung dihapus. Jadi itu tidak kaget untuk kontak darurat dan di luar kontak darurat. Paham ya Pak sampai saat ini ya? Terus selanjutnya, sesuai dengan tema dalam video kali ini, tidak ada sesuatu pun kewajiban untuk merespon yang namanya WA. Tidak ada kewajiban untuk merespon segala bentuk komunikasi yang sudah dilakukan untuk menagih Anda. Misalnya, dari pihak pinjol atau DC pinjolnya ini menyatakan bahwa Anda sudah tidak benar, Anda sudah tidak kooperatif, bahwa ini menunjukkan itikat tidak baik dari Anda karena tidak merespon. Tidak ada masalah kok. Anda tidak merespon komunikasi pinjol, tidak merespon WhatsApp, SMS, ataupun telepon, tidak mengangkat telepon, nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Tidak ada satupun perjanjian di dalam dokumen elektronik yang Anda sepakati saat pertama kali melakukan pinjaman, pada saat akan pinjaman online ini. Tidak ada kalimat yang namanya Anda harus merespon, wajib merespon, tidak ada. Kalau mereka tidak merespon, ya seharusnya mereka datang ke rumah. Kalau nasabah tidak melakukan respon, tidak menjawab SMS, tidak menjawab WhatsApp, tidak mengangkat telepon, datanglah ke rumah. Alamatnya ada. Jadi nggak usah terlalu panik. Andanya yang jangan panik. Nasabahnya yang jangan panik. Kalau nasabah sudah panik duluan, sudah takut duluan ya, pastinya itulah mental Anda yang mengacak-ngacak situasi. Sebenarnya situasi itu bisa dikendalikan kok. Mental Anda lah yang semuanya itu tersentral di sana. Mental Anda lah yang harus Anda amankan. Mental yang harus Anda kondusifkan. Bagaimana caranya mental Anda jangan jatuh hanya gara-gara Anda diintimidasi, diancam bahwa Anda tidak kooperatif. Anda tidak menjawab telepon ini berarti tidak memiliki itikat baik. Hello, jangan takut kawan-kawan. Jangan pernah khawatir bahwa Anda disebut tidak respon, tidak komunikatif, tidak memiliki itikat baik. Biarkan saja mereka menggonggong kawan-kawan. Biarkan. Kalau Anda tidak memiliki dana, ya sudah. Abaikan aja semua bentuk komunikasi. Tidak ada masalahnya kawan-kawan ya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Pak, nanti resikonya
Saya kedepannya seperti apa? Tidak ada kawan-kawan. Resiko yang terberat hanya satu, bahwa ketika Anda sulit dihubungi, tidak bisa dihubungi, Anda kemungkinan akan diteror ke kontak darurat. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana antisipasinya untuk teror kontak darurat. Bukan untuk meniadakan teror ke kontak darurat, karena tidak bisa mencegah tidak dihubungi ke kontak darurat. Agak sedikit sulit. Tapi meminimalisir bentuk kaget dari si kontak darurat itu saja yang tadi saya sebutkan. Bikin broadcast, ya, bikin status WA bahwa kalau ada yang menagih atas nama Anda, silakan abaikan, dilaporkan, diblokir, lalu dihapus WA-nya. Jadi resiko selanjutnya juga kemungkinan besar Anda akan dihubungi ke rumah oleh aplikasi legal. Tapi itu belum tentu juga, karena tidak semua pinjol legal juga memiliki SDM yang cukup untuk mengunjungi setiap nasabah. Kalaupun ada, mereka hanya memiliki beberapa personil, staf lapangan atau field call, petugas lapangan, juru tagih lapangan. Mereka terbatas, artinya mereka melakukannya secara random biasanya. Mereka akan mengutamakan lokasi yang mudah dituju atau mudah dicapai. Keduanya, mereka akan melihat seberapa besar nilai tunggakannya. Biasanya mereka akan memfilter dulu tunggakan yang agak besar dikit dan mudah dijangkau, ya itulah yang mereka akan lakukan penagihan lapangan. Jadi jangan terlalu khawatir ya, apalagi ini Kalimantan. Saya juga belum mendapatkan informasi Kalimantan seperti apa, Kalimantan Barat ya. Apakah ada field call-nya atau hanya cukup di call kontak atau di telepon. Ya, untuk Bapak ini semoga jelas apa yang sudah saya paparkan ya Pak. Jangan khawatir, jangan takut, jangan racuni pikiran Bapak dengan racun-racun yang sebenarnya tidak harus ada. Mental itu sebenarnya dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Mental jangan jatuh hanya gara-gara ancaman. Ancaman dibuat adalah untuk menyegerakan Anda melakukan pembayaran. Ancaman dibuat adalah formula memang khusus dibuat oleh para pinjaman online, para DC ini agar Anda menyegerakan pembayaran. Dengan maksud agar Anda segera bayar, lalu bukti bayarnya Anda fotokan ke mereka dan dikirim ke mereka. Ya, Anda foto bukti bayarnya lalu dikirim ke mereka, itu aja. Karena target mereka hanya satu. Target mereka adalah mendapatkan bukti bayar, bukti pembayaran dan struk bayar dari Anda, dari nasabah. Tidak ada yang lain kok target mereka. Mereka mau melakukan apapun, yang penting mereka dapat yang namanya struk bayar Anda, lalu itu diakumulasi alias dikumpulkan. Akhir bulan mereka akan setorkan ke bosnya, ke pimpinannya, ke atasannya, bahwa inilah hasil kerja saya. Sebulan misalnya 500 nasabah mereka kerjakan, berarti mereka harus memiliki 500 struk bayar dari nasabah. Itu Pak. Jadi jangan terlalu takut ya. Dan umumnya untuk para nasabah, jangan terlalu takut bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban untuk merespon segala bentuk WA, segala bentuk SMS, ataupun untuk mengangkat telepon. Tidak ada kewajiban. Sekali lagi saya bilang, tidak ada kewajiban. Ya, yang wajib Anda jaga adalah mental. Itu aja. Semakin lama mereka semakin brutal. Pinjol legal sekarang serasa ilegal. Pinjol legal mirip-mirip ilegal. Kelakuan, gaya-gayanya semuanya mirip-mirip. Karena mereka merasa tidak ada sanksi yang tegas. Tidak ada peraturan yang memiliki sanksi yang tegas atas hal-hal yang mereka lakukan. Atas perilaku-perilaku yang mereka lakukan kepada nasabah. Jadi tidak ada sanksi yang tegas, makanya mereka sekarang bergaya koboi, bebas saja. Makanya kita strateginya gampang, abaikan saja, cuekin. Mereka datang, kita sambut, tapi dengan semua dokumen yang harus mereka lengkapi. Oke teman-teman semua, kita akhiri saja ya video kali ini. Mudah-mudahan untuk Bapak yang ada di Kalimantan, mudah-mudahan terjawab sudah ya Pak. Tetap semangat dan jangan pernah takut. Bapak mengabaikan telepon, WA, SMS, ataupun komunikasi lainnya yang ditujukan ke Bapak dari pihak pinjol atau penagih pinjol, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Mau digugat, diancam digugat, ya silakan aja kalau mau gugat. Emang gampang untuk menggugat nasabah? Tidak semudah itu. Banyak hal dan faktor yang harus dipertimbangkan ketika mendaftarkan gugatan ke pengadilan, termasuk faktor wilayah. Karena apa? Ketika mereka melakukan gugatan, harus mendaftarkan gugatan di domisili hukum Anda, di tempat domisili Anda bertinggal. Misalnya Anda di Kabupaten Karawang,
harus di Kabupaten Karawang, di Pengadilan Negeri Karawang. Misalnya di Kabupaten Bandung, harus di Pengadilan Negeri Bandung. Tidak mudah kawan untuk melakukan gugatan, belum lagi biaya-biaya pendaftaran, terus biaya-biaya perkara yang timbul ya di kemudian hari selama masa persidangan tersebut, lalu akomodasi. Apakah yakin akan seimbang? Karena perusahaan itu didirikan untuk cuan ya, untuk ada untung. Tidak mungkin mereka melakukan menghambur-hambur uang sedemikian rupa, menghabiskan tenaga sedemikian rupa hanya untuk sesuatu hal yang tidak perlu. Paham ya sampai sini? Jadi hal-hal ketakutan dan kekhawatiran tidak perlu dibesar-besarkan. Yang pasti kuatkan mental Anda, dan cukup kuat mental Anda, insya Allah segala sesuatu yang akan masuk, pikiran-pikiran tersebut akan mental dengan sendirinya karena Anda mempunyai mental karena Anda punya mental. Oke teman-teman semua, kita akhiri saja dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sajikan dan sudah Anda simak akan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kalian dan menjadikan wawasan yang baik buat kalian semua. Dan saya doakan selalu agar kalian selalu sehat ya. Yuk kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, dosa hamba-Mu ini. Ampuni kami yang saat ini masih lalai ya Allah. Perbaiki hidup kami, kehidupan kami, perbaiki ekonomi kami ya Allah, perbaiki keluarga kami ya Allah. Tuntun kami menjadi insan yang lebih baik dan insan yang berguna ya Allah. Hamba ingin tobat, hamba ingin hijrah, hamba ingin istiqomah ya Allah, ridhoi semuanya. Ya Allah, sehatkan kami semua agar kami dapat menjemput rezeki-Mu yang terbaik ya Allah. Berikan semua kemudahan, berikan semua kelancaran atas ikhtiar, usaha dan pekerjaan yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya kemudahan-Mu, berikan semuanya kelancaran, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, sebelum saya pamit, yang belum support channel saya ditunggu ya, langsung sekarang juga diklik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, ditekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya buat setiap harinya, ada sore dan malam hari. Dan bagi teman-teman ya yang merasa bahwa video saya ini bermanfaat, jangan hanya cukup sampai di kalian, silahkan disebarkan ke berbagai media sosialmu dan juga disebarkan ke teman, kerabat, saudara, family dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amal dan pahala jariah buat kalian semua. Oke teman-teman, sebelum saya pamit, saya mohon maaf apabila ada rangkaian kalimat, kata-kata yang terucap dari lisan saya yang menyinggung perasaan kalian, yang melukai hati kalian. Saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya, karena kesalahan adalah hanya milik manusia dan kesempurnaan semata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.